Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Guru Menalib. Nah, pernahkah kalian memperhatikan bentuk-bentuk dedaunan tanaman berikut ini? Atau bentuk-bentuk kaki-kaki dari hewan-hewan berikut ini? Kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Nah, bentuk-bentuk dedaunan atau bentuk-bentuk kaki hewan yang berbeda-beda mempunyai tujuan ya, yaitu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup atau penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, yuk kita langsung ke materinya saja, oke? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, bisa dengan untuk mencari makan ataupun mempertahankan diri dari serangan para musuhnya ya. Nah, adaptasi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfologi. Yang kedua, fisiologi. Dan yang ketiga, tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan perubahan bentuk organ tubuh. Nah, adaptasi ini sangat mudah dikenali ya dan diamati karena tampak jelas dari luar, yaitu berupa bentuk fisik dari hewan atau tumbuhan tersebut. Contoh, berbagai bentuk kaki unggas. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu merupakan bentuk kaki elang. Nah, bentuk kaki elang ini sangatlah kuat dan tajam yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Berbeda dengan kaki bebek yang berselaput, yang mempunyai fungsi yaitu untuk memudahkan kaki bebek untuk berenang ya. Perhatikan pula bentuk kaki ayam berikut ya. Nah, bentuk kaki ayam yang seperti pada gambar berguna untuk mengais makanan di tanah. Jadi, kaki ayam kalau kita perhatikan itu berbentuk menjari ya. Nah, jari-jari inilah yang berfungsi atau berguna untuk mengais atau mencari makanan di tanah. Contoh yang kedua yaitu berbagai bentuk paruh burung. Nah, sekarang kita perhatikan gambar-gambar contoh bentuk paruh burung berikut ya. Nah, gambar yang pertama merupakan bentuk paruh burung elang yang kuat dan tajam yang berguna untuk mengoyak daging mangsanya. Sedangkan gambar yang kedua yaitu bentuk paruh burung kolibri ya, yang panjang dan kecil seperti jarum, yaitu yang berguna untuk mengambil nektar bunga. Gambar yang ketiga yaitu bentuk paruh burung pipit atau beok yang berbentuk segitiga dan kuat ya. Nah, ini berfungsi untuk memecah biji-bijian sebagai sumber makanannya. Tadi kita sudah bahas tentang contoh-contoh bentuk adaptasi morfologi pada hewan ya. Nah, yang berikutnya yaitu
adaptasi morfologi pada tanaman, yaitu bisa berupa berbagai bentuk daun pada tanaman. Mari kita perhatikan gambar tanaman berikut. Gambar yang pertama yaitu bentuk daun tanaman hidrofit. Nah, tanaman hidrofit itu apa sih? Yaitu tanaman yang hidupnya berada di daerah air atau perairan seperti teratai, eceng gondok, dan yang lainnya. Nah, bentuk daun pada tanaman hidrofit itu lebih lebar daripada bentuk daun tanaman pada umumnya, dengan tujuan yaitu mempercepat penguapan air karena tempat hidupnya yang di air. Nah, gambar yang kedua itu merupakan bentuk daun tanaman higrofit. Nah, tadi hidrofit, sekarang higrofit, yaitu tanaman yang hidup di daerah lembab. Nah, bentuk daunnya kecil dan bergerombol ya. Nah, bentuk daun kecil dan bergerombol ini yang dalam jumlah banyak sama ya dengan hidrofit. Tujuannya yaitu mempercepat penguapan air karena tempat hidupnya yang lembab. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu bentuk daun tanaman xerophyt. Nah, tanaman xerophyt merupakan tanaman yang hidup di daerah kering atau tandus seperti kaktus ya. Nah, bentuk daun tanaman xerophyt seperti jarum ya. Nah, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air karena tempat hidupnya di daerah kering seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu berbagai bentuk akar tanaman. Nah, bentuk tanaman akar bakau seperti pada gambar ya, yang panjang dan muncul di atas permukaan air, ini berfungsi atau berguna sebagai akar nafas ya. Jadi tanaman bakau selain bernafas melalui daun juga melalui akarnya. Dan yang kedua atau gambar yang kedua pada bentuk akar tanaman yaitu akar tanaman kaktus itu cenderung lebih panjang dan kuat ya, yang berguna untuk mencari sumber air di dalam tanah yang kering. Jadi akarnya panjang ke bawah untuk mencari sumber air sebagai bahan makanannya. Jadi jenis adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ. Nah, dengan tujuan agar bisa bertahan hidup. Nah, adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, sehingga sulit untuk diamati karena tidak terlihat langsung oleh mata kita. Nah, contoh adaptasi fisiologi yaitu yang pertama, tanaman kantong semar menghasilkan enzim untuk mencerna serangga yang terperangkap sebagai makanannya. Nah, di dalam bunga kantong semar ini, di dalamnya itu terdapat enzim ya, enzim yang berfungsi untuk menghancurkan tubuh serangga yang terperangkap di dalamnya. Nah, nanti tubuh serangga yang dihancurkan ini akan dimanfaatkan sebagai sari-sari makanan bagi tanaman kantong semar ini. Nah, yang kedua yaitu
beberapa bunga mengeluarkan bau-bauan khas untuk menarik serangga, seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, atau bunga melati atau bunga mangga ya. Kalau saat bunga itu mekar, bunga tersebut akan mengeluarkan bau-bauan yang khas. Nah, bau-bauan yang khas ini bertujuan untuk membantu menarik serangga agar mau mendatangi bunga tersebut dengan tujuan membantu penyerbukan pada bunga tersebut. Nah, contoh yang ketiga, beberapa jamur menghasilkan racun untuk melindungi diri. Nah, seperti contoh pada gambar ya. Itu merupakan jamur yang beracun. Nah, di dalam tubuh jamur tersebut terdapat racun yang dapat membunuh bagi yang memakannya. Jadi hewan atau manusia akan menghindari jamur tersebut. Contoh yang lain yaitu orang yang berada di daerah dingin memiliki sel darah merah dalam hemoglobin yang lebih banyak daripada orang yang di daerah panas. Selanjutnya yaitu orang lebih banyak buang air kecil ketika cuaca dingin. Nah, kita bisa perhatikan jika hujan turun di sini, oke? Nah, ketika hujan turun, cuaca akan menjadi dingin. Nah, ketika dingin ini, orang biasanya akan cepat untuk buang air kecil. Contoh yang lain lagi yaitu tubuh manusia maupun hewan mampu menghasilkan cairan enzim di dalam tubuh untuk membantu pencernaan. Oke. Jenis adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku ya. Nah, bentuk tingkah laku ini yang dimaksud yaitu perubahan tingkah laku ketika hewan tersebut merasa terancam. Nah, adaptasi tingkah laku terlihat dari tindakan atau tingkah laku makhluk hidup itu untuk mempertahankan diri. Contoh, nah, yang pertama yaitu kamuflase. Kamuflase yaitu kemampuan menyamarkan dirinya terhadap lingkungannya. Nah, contohnya yaitu belalang sembah ya. Nah, belalang sembah ini berwarna hijau. Nah, untuk menyamarkan dirinya atau berkamuflase, belalang sembah ini lebih sering hinggap di dedaunan yang hijau dengan tujuan menyembunyikan dirinya sendiri. Ada contoh lain kamuflase seperti belalang daun ya, juga mengkamuflasekan dirinya pada dedaunan pula. Atau ular hijau juga berkamuflase pada dedaunan hijau. Atau yang lain pada ikan batu ya. Nah, ikan batu ini juga menyamarkan dirinya di antara bebatuan. Banyak sekali ya kamuflase, berarti yang menyamarkan dirinya kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mimikri. Nah, mimikri adalah kemampuan hewan merubah dirinya sendiri menyesuaikan dengan warna lingkungan ketika hewan tersebut berada. Nah, contohnya yaitu pada bunglon atau londok.
Nah, bunglon atau londok ini mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Sering kita lihat ya, londok atau bunglon jika pada dedaunan hijau, maka tubuhnya akan berubah warna menjadi hijau. Sedangkan ketika turun ke tanah, maka warna tubuhnya akan berubah menyesuaikan dengan tanah ya. Nah, ini bertujuan bersembunyi atau apa ya? Menghindari mangsa dengan tujuan mempertahankan diri. Ada yang lain tidak? Ada. Kalau di perairan ada seekor gurita atau jenis gurita yang mampu merubah warnanya sesuai dengan tempat dia berada. Dengan tujuan apa? Ini menunggu mangsanya. Nah, ketika mangsanya lewat, gurita ini akan menangkap mangsanya tersebut sebagai makanan. Contoh yang ketiga yaitu autotomi atau melepas bagian tubuh dari hewan tersebut. Nah, hewan yang melakukan autotomi yaitu cicak ya. Nah, cicak dan kadal. Nah, sering kita lihat cicak ketika dikejar kucing atau akan ditangkap oleh manusia, cicak tersebut akan memutuskan ekornya sendiri ya sebagai pengalih perhatian untuk pemangsanya. Begitu pula dengan kadal ya, juga memutuskan ekornya ketika dikejar oleh pemangsa. Ada juga tokek. Tokek juga melakukan hal yang sama, memutuskan ekornya ketika dikejar oleh pemangsanya. Contoh yang keempat yaitu menggulungkan diri. Nah, ini contohnya pada terenggiling ya. Ketika terenggiling merasa terancam, maka terenggiling tersebut akan menggulung dirinya sendiri menjadi bulatan sehingga sulit untuk ditangkap atau dimangsa oleh pemangsa. Contoh yang lain hewan yang menggulungkan diri yaitu kaki seribu. Nah, jika kita perhatikan ketika kaki seribu kita sentuh, maka kaki seribu tersebut akan langsung melipat atau menggulungkan dirinya sendiri ya, membentuk seperti roda. Tuh. Nah, contoh adaptasi tingkah laku yang lain yaitu cumi-cumi akan mengeluarkan cairan tinta hitam untuk mengelabui musuh dan kabur dari musuhnya. Ada pula walang sangit yang akan mengeluarkan bau busuk ketika merasa terancam. Nah, ada contoh tingkah laku yang lain pula pada tanaman yaitu pada bunga putri malu. Nah, bunga putri malu ketika kita sentuh, daunnya akan menguncup dengan sendirinya. Nah, ini merupakan jenis adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu bunga putri malu ya. Nah, pada bunga putri malu akan menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau sentuhan dari luar ya. Kalau kita perhatikan, jika kita menyentuh daun dari bunga putri malu, maka daun tersebut akan menguncup. Nah, itu merupakan salah satu contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contoh yang lain yaitu pohon jati akan menggugurkan daunnya ketika musim panas atau musim
kemarau. Nah, proses menggugurkan daun ini merupakan tingkah laku si tumbuhan tersebut ketika kemarau atau musim panas dengan tujuan mengurangi penguapan air. Hewan dan tumbuhan dapat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan ya. Contohnya, hewan dapat menghasilkan bahan pangan yang berupa daging, telur, ataupun susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra atau kain wool yang berasal dari bulu domba. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Nah, kulit sapi dan kulit kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit atau sebagai selaput kendang. Nah, yang keempat, sebagai penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan ya. Nah, yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Nah, tenaga kerbau, gajah, kuda kita bisa manfaatkan untuk keperluan transportasi kita. Oke. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain, yang pertama, sebagai bahan makanan. Nah, sudah jelas ya, kita setiap hari memakan nasi yang berasal dari padi ya. Nah, yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan di rumah kita. Dan yang keempat, sebagai bahan obat. Nah, banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, daun kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Nah, industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban, atau getah pinus yang dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, atau kayu pinus yang digunakan dalam industri kertas, buah kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Dan yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Nah, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau contohnya, atau wortel sebagai pewarna jingga, atau kunyit sebagai pewarna kuning. Dan yang ketujuh, menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selain itu pula, dengan adanya tumbuhan, maka kualitas air tanah akan semakin baik dan penyerapan air ke dalam tanah juga akan semakin baik, sehingga sirkulasi air di alam ini akan selalu terjaga. Maka jagalah lingkungan kita, tanaman kita, hewan-hewan di sekitar kita. Jangan rusak lingkungan ya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.